memang nggak perlu digilir-gilir begitu. Suami, istri, anak-anak. Enggak, karena atas nama suami pun satu keluarga dapat pahala semua. Nggak usah digilir-gilir gitu. Ya teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu namanya enggak nyambung. Ya, sekali lagi lagian mohon maaf Bu, main gilir-gilir itu kadang-kadang ada lucunya juga sebenarnya. Loh sekarang di rumah itu yang mampu siapa Bu? Suami. Suami. Ketika digilir jatahnya ibu nih misalnya, berarti waktu di tahun yang sama itu suami kurban nggak waktu itu? Hah? Enggak. Kan ceritanya saya suami nih, saya punya istri, saya datang ke masjid Jabalus Salam nih. Saya mau bayar apa namanya kurban atas nama istri saya. Berarti saya kurban nggak? Enggak. Padahal saya mampu kan tadi kan. Syariatnya kurban bagi siapa tadi? Yang mampu. Berarti saya nggak kurban. Terus jawabannya begini, klasik. Saya udah tahu jawabannya, Ibu nggak usah jawab. Pasti jawabannya Pak Ustadz, kan saya udah kurban tahun lalu. Gitu jawabannya ya. Kan saya udah kurban tahun lalu. Nah disitulah lucu unyu-unyunya kita itu. Kenapa? Loh, mohon maaf Bu, kurban itu kan ibadah. Semua ibadah itu sifatnya tikror. Tikror itu apa? Berulang. Ketika ibu disuruh Allah sholat duhur, itu berarti setiap pagi ya duhur, 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 duhur. Ketika disuruh puasa ya berarti tiap tahun puasa, 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 puasa. Akan sangat lucu kalau ibu bulan bulan Ramadan makan di depan situ. Saya emosi lah. Astagfirullahaladzim, ibu kan orang kamus. Ya kan? Ibu orang kamus. Masa ibu nggak puasa? Astagfirullahaladzim Bu. Terus ibu bilang gini, Ustadz kan saya sudah puasa tahun lalu. Aku tonjok memang mulutmu baru torak saya. Nggak ada begitulah. Kewajiban itu berulang. Paham ya? Di setiap tahun berulang Bu. Begitu loh maksudnya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Kesimpulannya teman-teman itu kurang tepat. Begitu pula sering ditanyakan, Tat, kalau kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia itu gimana? Saya bilang, pertama, kurbannya sah. Bahkan saya bilang sepakat ulama fikih. Kenapa sah? Oh iya dong, kenapa? Karena semua rukunnya terpenuhi. Hewannya terpenuhi. Syarat-syaratnya cacat aibnya nggak ada. Ya clear sudah sah berarti. Nah sekarang pertanyaan kedua, nyampe nggak itu pahala sama mayat? Ulama beda pendapat. Al-Imam, sebagian pendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Berdasarkan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu kecuali dari jeripayanya sendiri. Orang mati udah nggak punya amalan ya nggak nyampe dong. Kata sebagian mazhab Syafi'i begitu. Tapi pendapat mayoritas ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian mazhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, Imam An-Nawawi mengatakan sampainya pahala itu kepada orang yang meninggal dunia. Ayat tadi kuat, oh pastilah namanya Quran, tapi ayatnya umum. Ayat itu dikhususkan dengan hadis. Di mana ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah. Kenapa? Ya Habiballah. Aku punya mamaku gemar bersedekah, bolehkah aku bersedekah? Dan pahalanya ku peruntukkan untuk mamaku ya Rasulullah. Kata Nabi, iya. Sedekahlah dan pahalanya buat mamaku. Jadi hadis itu dipahami oleh seluruh ulama bahwasannya ibadah maliyah, ibadah harta secara keseluruhan boleh ditransfer dari orang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Apapun, nggak cuman ini, mau akikoh, mau sodako, mau kurban, mau wakaf, mau apapun boleh diberikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Termasuk ibadah kurban. Tapi problemnya sama kayak tadi. Pada saat ibu-ibu, bapak suami ibu kurban atas nama bapak almarhum. Pada saat itu suaminya kurban nggak? Nah itu problemnya. Paham ya? Harusnya enggak. Harusnya gini Pak Ustadz, alhamdulillah saya ada rezeki Pak Ustadz. Saya tahun ini mau 2 ekor kambing. Alhamdulillah. Yang satu atas nama saya dan keluarga. Yang satu atas nama almarhum bapak. Itu baru keren. Nah, paham maksudnya ya? Oke, jadi jangan sampai nanti salah kaprah kasih tahu suaminya itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pak Ustadz, boleh nggak kalau dicampur penyembelihan kurban sapi dengan tujuan yang berbeda? Contoh, dari 7 ekor sapi ada 6 diniatkan kurban, yang satu niat sedekah biasa. Paham maksudnya Bu ya? Jadi yang 6 ini niatnya kurban. Yang satu ini niatnya sedekah, mau makan-makan aja gitu. Dia udah kurban sapi seekor sendirian. Cuman ada satu jatah sapi, aku ambil. Buat apa? Aku niatnya mau makan-makan biasa aja, sedekah biasa aja. Apakah ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama? Boleh. Boleh. Tidak mengapa. Ya, hanya Imam Abu Hanifah yang melarangnya, tapi pendapat yang lebih rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Adapun umurnya kambing atau kalau untuk kambing 1 tahun Bu ya minimal. Kecuali kalau domba boleh 6 bulan. 1 tahun. Kalau untuk sapi 2 tahun sempurna. Masuk yang ketiga ya, 2 tahun sempurna jalan 3. Dan untuk ibil itu sapi, maaf unta itu 5 tahun masuk ke 6 Bu. Dia agak tua kalau unta karena hewan besar ya, jadi penuaannya lumayan agak lama. Seperti itu. Jadi kambing minimal setahun lah, minimal pernah ngerasain ulang tahun sekali aja. Kasihan Bu. Dia nggak pernah ngerasain kasih sayang. Ya makanya Ibu kalau dengar takbiran itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Ibu, Masya Allah bahagianya Ibu. Di balik kebahagiaan itu harus Ibu sadari ada sapi-sapi yang lagi halal bihalal. Mohon maaf lahir batin ya. Ya guys, jumpa lagi di rendang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian berikutnya, ini saya buat model pernak-pernik aja ya, karena kalau dijelasin fikih nggak kena waktu kita. Pak Ustadz, boleh nggak kurban belum akikah? Pertanyaan ini selalu terputar-putar, makanya saya tanyakan aja, saya jawab dari awal daripada nanti ibu tanya juga ujung-ujungnya, ya kan? Ya tahu lah, udah tuh pertanyaan viral itu sudah. Ibu baru napas aja kecium saya baunya sudah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, boleh nggak saya kurban belum akikoh? Gini Bu, saya kasih tahu, kurban dengan akikoh itu 2 ibadah yang berbeda. Karena dia berbeda, otomatis dia tidak sama. Karena kalau dia sama, berarti dia itu tidak berbeda. Karena kalau berbeda, ya seperti itulah. Baik, artinya udah jelas ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban dengan akikoh 2 ibadah yang berbeda. Nah, karena 2 ibadah yang berbeda, jadi nggak punya keterkaitan satu dengan lainnya. Ngerti? Berarti orang akikoh belum kurban sah, orang kurban belum akikoh juga sah. Gak ada masalah Bu ya. Jadi teman-teman mohon maaf ini ada orang misalnya prakteknya aja jadi gimana kami harus bagaimana? Kok harus bagaimana? Sekarang gini aja lah, Anda punya nggak kemampuan beli 2 ekor kambing? Oh, kok saya mampu tadi. Ya udah, kalau kamu mampu, silakan kamu beli 2 ekor kambing. Sekarang kamu buat untuk akikah. Yang satu nanti kamu buat untuk kurban waktu lebaran. Selesai. Waktunya beda kok kamu banding-bandingin. Tapi kalau cuma beli 1 kambing, ya sekarang kurban dulu kan yang lebih dekat kurban. Habis kurban nanti nabung lagi untuk beli akikah. Paham maksudnya? Nah, jadi gitu aja teman-teman. Gak usah aneh-aneh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Pak Ustadz emang setua kami begini ini boleh ke akikah? Menurut Imam Ahmad 7 hari. Gak bisa 7 hari, 14 hari. Gak bisa 14 hari, 21 hari. Gak bisa 21 hari, stop. Gak ada lagi akikah. Menurut pendapat Imam Ahmad. Tapi menurut gurunya pendapat Imam Syafi'i mengatakan boleh. Setua ini Pak Ustadz, boleh. Cuman akikoh aja. Gak usah pakai digendong, potong rambut, aku beri nama, diayun. Jijik lah kita jadi ustadz ngelihatnya. Kalau bayi digendong kan unyu-unyu. Nah kalau macam kayak gini-gini.
Sambil gini-gini lagi. Oh, Jadi teman-teman yang berbahagia ya. Jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ya. Apakah betul bahwa di dalam hewan kurban kita nggak boleh, kalau beli hewan kurban nggak boleh nawar? Itu fikih pendapatnya, madhabnya pedagang kurban. Kenapa? Dia bilang, iya Pak Ustadz, karena kan menawar itu mengurangi harga. Sedangkan kalau kita belajar dalam kaitannya apa namanya hewan kurban itu makin mahal makin afdol. Yaitu maksudnya makin mahal makin afdol itu, Bu. Itu berdasarkan zatnya. Contoh, Ibu beli sapi 20 juta. Sapinya 100 kilo, misal contoh ini ya. Terus Ustadz, karena lihai menawar dan ketepatan yang jual juga jemaah murid saya sendiri, saya dapat sapi 10 juta, tapi beratnya 200 kilo. Ibu 20 juta, tapi 100 kilo. Ustadz 10 juta, tapi 200 kilo. Lebih mahal mana? 10 sama 20. 10 sama 20 lebih mahal mana kok mikir, Bu? Ya 20. Tapi lebih afdal mana? 10. Karena 10 ustadz ternyata lebih berat daripada 20 ibu. Paham ya? Jadi nggak ada istilah begitu. Pak Ustadz, apalagi katanya yang kurban nggak boleh makan hewan kurbannya sendiri. Oh memang nggak boleh Bu. Kalau ibu kurban makan hewan kurban ibu sendiri. Kalau kolesterolnya tinggi. Adapun kalau normal-normal aja, kenapa tidak? Tapi katanya nggak boleh. Logikanya tadi ya, masa kita sedekah? Kita yang sedekah, kita makan daging kita sendiri. Nah, kan kebanyakan logika. Wong ayatnya udah ada, ngapain pakai logika? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian darinya dan sedekahkanlah kepada fakir dan miskin. Jadi artinya ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata-kata makanlah sebagian darinya. Itu perintahnya kepada siapa? Itu kepada yang berkurban. Boleh. Kecuali Bu kalau nadar ya. Nadar nggak boleh. Sama juga kayak kurban. Tat, boleh nggak daging kurban diberikan pada orang kafir? Saya bilang boleh. Kecuali kalau kurbannya nadar. Kalau nadar nggak boleh Bu. Kurban wajib itu nanti jatuhnya sama kayak dam. Dam itu hukumnya wajib. Kalau dam itu sama kayak zakat. Nah, beda sama kurban biasa itu kayak sodako aja. Ya kalau sodako diberikan orang kafir ya nggak apa-apa. Ya, kalau zakat diberikan orang kafir maka tidak diperbolehkan. Itu maksudnya begitu. Baik ibu-ibu. Kemudian berikutnya lagi Pak Ustadz, emang ada benar larangan untuk kami yang berkurban potong bla bla bla? Iya, memang dilarang. Terhitung dari kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kita disembelih. Nabi dalam hadis riwayat Ummu Salamah diriwayatkan dalam kitab Muslim, idza dakhalatil asyr, jika masuk 10 hari yang terakhir. Maksudnya 10 hari terakhir menjelang Idul Adha ya. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian hendak berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa basyari syai'a, maka janganlah engkau menyentuh kulitmu ataupun bulumu sesuatu. Artinya enggak boleh ngambil apapun dari anggota tubuhnya. Ini hukumnya apa Pak Ustadz? Hukumnya adalah makruh. Bahkan kalau saking makruhnya ya, ada yang mengatakan sampai haram. Itu Imam Abu Dawud Al-Dhahiri mengatakan hukumnya adalah haram. Jadi teman-teman yang berbahagia, intinya kita tinggalkan lah begitu ya. Tuh teman-teman tidak diperkenankan untuk potong apapun. Dan ini berlaku hanya untuk yang di atas namakan kurbannya. Jadi kalau di atas namakan suami berarti ibu yang nggak masalah potong apapun. Potong rambut, potong bulu. Yang penting jangan potong gaji. Itu menyedihkan ya. Jelas Bu? Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz,
Boleh nggak menjual daging kurban? Tidak boleh, Bu, ya. Kecuali kalau sudah diberikan kepada orang lain. Orang lain itu menjualnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ibu sebagai pengurban atau panitia sebagai kepanjangan tangan dari si pengurban, maka tidaklah mengapa baginya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik ibu-ibu yang berbahagia, saya pikir jelas untuk pernak-pernik kurban, Masya Allah udah kita ambil hikmah dan pelajarannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik, tafadhol jamaah. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Tanya apa? Siapa? Mana? Oh ini nih. Siapa yang bertanya aja enggak? Silakan. Karena Anda yang bertanya, saya aja yang bertanya. Silakan. Nanti kan Lebaran nanti ini ada dua perbedaan Muhammadiyah sama pemerintah. Itu bagaimana dengan puasa Arafah? Soalnya kan kita puasa Arafah berarti tanggal 27 karena lagi hukum di sana. Terus kita puasa Arafah tapi pemerintah lebarannya tanggal 29. Jadi itu boleh enggak kita puasa Arafah tapi lebarannya tanggal 29 itu? Baik. Gini Bu ya, pertanyaannya ketika Arab Saudi berbeda dengan Indonesia, kita ini ikut yang di Arab Saudi apa ikut yang ada di Indonesia? Perhatiin, ini mohon maaf ya, tidak ada kaitan dengan perbedaan NU dengan Muhammadiyah. Karena NU Muhammadiyah itu sebenarnya sepakat tidak ada yang mengatakan ikut Arab Saudi, nggak ada. Ketepatan Muhammadiyah tahun ini sama dengan Saudi, betul. Tapi apakah teman-teman Muhammadiyah punya konsep ikut Saudi? Tidak. Makanya 5 tahun yang lalu, saya masih ingat sekali atau 6 tahun lah saya lupa itu di situ dikatakan bahwa NU Muhammadiyah sepakat di satu hari yang berbeda dengan Arab Saudi. Pernah kejadian itu. Jadi ini kita biar lurus dulu, biar nggak menuduh teman-teman Muhammadiyah mengikuti Arab Saudi. Tidak. Mereka mengikuti metodologi hisab. NU menggunakan ru'yah. Nah sekarang terjadi perbedaan dengan Saudi. Ini gimana Pak Ustadz? Pendapat dari ulama Arab Saudi sendiri itu berbeda pendapat. Majelis Daimah mengatakan ikut Saudi. Tapi Syekh Ibn Utsaimin selaku salah satu ulama besar yang ada di sana juga mengatakan tidak, ikut negara di mana kita berada. Dan itu yang banyak dianut oleh ulama Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, dan juga UAS. UAS siapa Ustadz? Agus Syairul Huda, ya. Terserah saya lah, saya ustadznya kok, ya kan? Apa sih itu ngatur-ngatur saya? Jadi ibu-ibu menyatakan bahwasannya ikut dengan pemerintah di mana kita berada. Pertanyaannya sama kayak ibu tadi. Tat, berarti kami puasa Arafah di hari yang sebenarnya sudah tidak ada wukuf di padang Arafah. Saya balik pertanyaannya. Tolong jelasin saya satu dalil aja bahwa puasa Arafah harus bersamaan dengan wukuf di padang Arafah. Ini pertanyaan simpel, tolong dijawab itu aja dulu. Ini poinnya, satu. Kalau Anda nggak bisa menjawab dan memang tidak akan ada ketemu dalilnya, saya akan balik bertanya, tahukah Anda tentang sejarah bahwa puasa Arafah itu disyariatkan Nabi di tahun kedua Hijriah. Sedangkan haji secara perintah syariat itu baru turun di tahun ke-8 Hijriah atau ke-7 Hijriah. Bahkan Nabi baru berhaji tahun ke-10 Hijriah. Ngerti maksudnya? Berarti sahabat sudah melakukan puasa Arafah di tahun kedua Hijriah, di saat wukuf Arafahnya udah pasti tidak ada. Mungkin teman akan berkata, oh kan haji sebelum perintah turun haji udah turun, udah ada haji. Tapi hajinya bukan di bulan Dzulhijjah, di bulan lain. Jadi para sahabat pun pernah merasakan puasa Arafah di saat tidak ada wukuf di padang Arafah. Ngerti maksudnya ya? Nah, berangkat dari situ teman-teman kita mengikuti di mana negara kita berada. Ya, jadi kalau nanti hari Kamis ya kita puasa Arafah tetap di hari Rabu. Tanggal 28. Tapi itu kan lebaran menurut keyakinan teman-teman Muhammadiyah.
Maka kalau teman-teman Muhammadiyah puasa di tanggal 28 dosa dia. Kenapa? Ya, karena keyakinan dia itu lebaran. Ustaz kalau gitu kan berdasar keyakinan itu harusnya berarti kita salah. Keyakinan tidak bisa menyalahkan keyakinan orang lain. Paham? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Bu Ibu ada yang bertanya. Ada Bu. Bentar Bu, lagi bertanya beliau. Ini nih. Di luar ruangan juga nggak apa-apa. Baik. Kesimpulannya saya simpulkan aja, intinya apa hukumnya apabila ada dua adzan dengan waktu yang berbeda. Jadi gini Bu, kita mengikuti selama belum dibuktikan secara ilmiah, kita meyakini bahwa seorang muadzin tidak akan adzan kecuali udah datang masuk waktu, begitu kan? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari situ mana adzan yang muncul pertama kali itu yang terkena efek hukumnya. Jadi kalau misalnya kita ada di sini tapi di masjid sebelah sana udah adzan, ya berarti udah masuk waktu. Ilustrasi husnudzonnya di sini yang mungkin agak telat, mungkin karena imam muadzinnya telat datang atau mungkin karena jamnya yang telat menitnya dan sebagainya. Itu kehusnudzonan. Tapi nanti waktu sahur juga hukumnya sama. Jangan nanti sahur ambil yang belakangan, buka puasa ambil yang duluan. Itu namanya GJ. Apa GJ? Gak jelas ya. Seperti itu. Baik, ada yang lain. Ada yang lain. Bu Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Yakin tidak ada? Ini masalah kurban belum Ibu tanyakan. Hebat itu ini. Pertanyaan kurban itu paling viral soalnya. Saya aja yang bertanya lagi. Mengenai daging kurban yang akan dimasak sama panitia, itu bagaimana? Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong kurban, dimasak panitia, dimakan bareng-bareng, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman mungkin akadnya aja dipertegas dan diperjelas ya. Kenapa? Karena gini Bu, yang punya daging kurban itu sebenarnya pengurban. Ya, pengurban. Maka panitia itu cuma kepanjangan tangan dari pengurban, bukan pemilik. Hati-hati loh ya. Bukan pemilik. Jadi saya pertegas, panitia bukan pemilik. Jadi nggak boleh sembarangan. Main comot-comot, ambil-ambil begitu, jangan-jangan yang kita ambil itu malah makanan haram. Na'udzubillah. Makanya kalau beberapa ulama tegas mengatakan panitia ngambil daging langsung dimasak bareng-bareng, dimakan bareng-bareng itu haram. Karena itu bukan miliknya. Siapa itu kok main masak-masak aja. Maka para ulama memberikan solusi. Ya udahlah karena udah menjadi tradisi, diberi solusi supaya halal gimana? Bisa jadi salah satu panitia misalnya mendapatkan daging cukup banyak dan dia mengikhlaskan untuk dimasak bareng-bareng untuk semua panitia boleh. Atau mungkin bisa jadi jatah panitia dijadikan misal contoh ya 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo dan semua panitia dimintain kami potong dagingnya secuil. Nanti kita masak bareng-bareng ikhlas ya, ikhlas. Misalnya secuil kalau kali 25 orang kan lumayan. Mungkin bisa dapat 5 kilo, 6 kilo, nah kemudian itu dimasak bareng-bareng. Nggak ada masalah, diperbolehkan. Cuman jangan langsung main comot aja. Daging langsung diambil, ini punya aku sudah. Siapa yang bilang bisa ngasih begitu? Karena kan bukan pemilik kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah Bu? Ya, berarti harus ada akad sama yang punya Ustadz ya? Bukan sama yang punya. Sama ketua panitia selaku pengelola. Kan tadi udah kasih contoh ya. Jadi ibu nanti ini diberi jatah misalnya ada pemilik hak kurban.
Ini jatah kamu ya, udah punya aku tuh ku kasih aja buat pengurus, boleh. Satu. Atau tadi yang Ustadz bilang, jatah panitia aja dulu dibagi 25 bungkus gitu kan. Satu bungkus misalnya tadi saya kasih contoh 2 kilo. Ditoel dikit-dikit nih, boleh nggak diambil dikit-dikit? Ikhlas ya, beredaan, ridho. Makan barang-barang. Jadi jelas punya siapa. Kan itu udah ditamlik namanya. Tamlik itu hak kepemilikan. Bu, mohon maaf Bu ya, mohon maaf ini. Misalnya contoh ini minumannya masjid ini. Saya nggak boleh minum, haram. Tapi karena saya diletakkan di sini, di tamlik, silakan Ustadz meminumnya, maka Ustadz halal meminumnya. Kan Ustadz haram meminum minuman masjid tanpa izin. Sama seperti itu tadi, konsepnya begitu aja. Haram juga ibu ngambil jatah dagingnya masjid tanpa izin. Siapa yang berhak? Ya tadi ketua panitia yang membagi. Begitu. Satu lagi boleh? Ya. Tidak ada akad, Bu, ya. Tidak ada. Semuanya itu bukan akad, itu cuma sekedar seremonial aja kalau bahasa kita itu kayak gaya-gayaan gitulah. Sebenarnya kan yang disyariatkan ibu pengorban ketika menyetorkan uang, ibu berniat dalam hati, cuman itu aja. Nah nanti masalah panitia mendoakan ibu, monggo. Cuman jatuhnya memang kayak seakan-akan kayak akad, padahal bukan akad. Akad itu kan artinya mengikat antara kedua belah pihak dalam akad-akad yang bersifat transaksional. Kalau ibadah kan bukan transaksional. Ya, jadi tidak ada akad-akatan. Cuma nanti kalau ibu berniat, terus panitia kurban mendoakan ibu, ya alhamdulillah monggo-monggo aja nggak ada masalah sih kalau itu. Cuman itu bukan akad, itu aja mau saya luruskan. Karena banyak sekali orang yang berkata itu ada akadnya, kata nggak ada. Akad itu akad menikah, akad jual beli, akad sewa menyewa. Tapi kalau akad untuk kurban ya enggak ada. Jelas Bu? Baik, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita bersama, dan untuk itu mari bersama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kepada Allah. Apa ada yang mau tanya kah? Ini bocil-bocil lucu-lucu kalian ini. Ditanyain tidak ada yang mau nanya. Ditutup baru mau nanya. Baru sadar ada. Ah, sudah cepat. Pak Ustadz, kalau misalnya kita kurban tuh katanya harus menyaksikan pada saat penyembelihan atau Enggak ada. gimana? Nggak ada. Tidak ada kata-kata harus. Kalau dianjurkan bisa. Dianjurkan menghadiri Pak Ustadz, ada memang anjurannya. Tapi kalau harus menyaksikan, Nabi Muhammad pernah tuh nitip hewan kurbannya kepada Ali dan tidak menyisakan sesedikit apapun, tidak ada yang disisakan. Semuanya dibagikan. Nabi Muhammad tidak menyentuh sama sekali ya teman-teman daripada hewan kurbannya. Sehingga berangkat dari situ kami mempertegas tidak ada kata-kata harus. Jelas ya? Satu terakhir. Awas memang nanti. Ibu ada yang mau bertanya lagi? Gak usah marah-marah Bu, biasa aja. Ibu-ibu ada yang mau bertanya. Orang Bugis Ustaz. Oh, orang Bugis. Silakan ibu-ibu. Yakin kadada yang bertakun lah. Kadada, uma ai. Ini Bu. Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kalau kita mau ngambil daging kurban dari jatah panitia, misalkan para panitia itu tidak diambil dari panitia, ada solusi lain nggak Pak Ustadz? tidak dia apa tadi? Tidak diambil dari jatah panitia untuk yang dimasak itu Pak Ustadz. Ada nggak solusi lain? Enggak tahu, ibu cari solusi yang lain apa gitu. Tadi kan awalnya haram tuh. Iya, Terus supaya halal. Lah iya, tadi kan awalnya haram. Terus saya kasih solusi ada dua. Bisa dengan cara ada satu orang yang punya jatah atau 3 orang yang punya jatah memberi ke kita. Atau kalau enggak ditoelin dikit-dikit dari jatah panitia. Kalau ibu tanya ada yang lain enggak? Ya ibu pikir sendiri ada enggak kira-kira? Itu kan masalahnya gitu aja. Untuk menghalalkan itu harus ada proses tamlik. Itu aja prosesnya. Masalahnya tamlik itu. Tamlik itu kepemilikan. Contoh gini aja lah. Saya orang miskin. Saya warga BDS 1. Ada yang nyembeli sapi. Saya berhak nggak dapat dagingnya? Tapi saya boleh nggak ngambil semua saya? Hah? Masih bingung juga? Ya sudah gini. Ibu, APBD itu dananya siapa?
Negara. Negara itu punya siapa? Rakyat. Ibu boleh nggak asal ngambil dana ABD gitu? Nggak boleh. Walaupun ada hak kita di situ. Baru halal ketika tamlik. Apa tamlik tadi? Perpindahan kepemilikan. Gitu. Jadi kalau ibu nanyain ke saya, ada nggak cara yang lain? Ya mau nggak ibu carikan cara yang lain. Tapi kalau tadi kan Ustaz kasih solusi seperti itu. Saya pikir itu mudah. Itu mudah sekali, simpel. Kalau mau diterapkan gampang. Apa susahnya? Panitia. Ada saya ketua panitia. Bapak-bapak, insya Allah untuk panitia, saya sebagai ketua sudah menetapkan per satu orang dapat 2 kilo. Nanti ada acara masak-masak, boleh kami minta sedikit dari dagingnya? Kira-kira masa ada yang bilang, wih jangan pak, nggak ikhlas aku. Umak pelitnya. Nggak usah dipilih jadi panitia, selesai. Iya kan? Saya pikir itu cara yang simpel dan cara mudah sekali. Cuman kan kadang-kadang kita ini, nggak mau repot, udah ambil aja langsung makblek dimasak. Jatahnya siapa, itu punya siapa. Ya, begitu loh maksudnya Bu ya. Jadi dan sebenarnya Ibu tahu kendalanya, masalahnya panitia itu di mana? Saya kasih tahu. Di zaman Nabi memang tidak ada panitia. Makanya Ibu bingung, karena emang nggak ada cerita panitia itu nggak ada di zaman Rasulullah. Makanya problematika panitia itu selalu muter bulat begitu, karena emang di zaman Nabi orang tuh nyembeli sendiri, dipotong-potong sendiri, dimakan-makan sendiri, dibagi-bagikan sendiri, begitu Bu. Makanya setiap problem panitia selalu menjadi polemik yang kadang-kadang kita sering sampaikan hati-hati. Dan yang kayak saya tadi itu termasuk lunak. Kalau Ibu buka fikihnya 33 masalah populer kurban milik Ustadz Abdul Somad, di situ dengan tegas beliau tembak langsung hukumnya haram itu. Dan beliau menyebutkan beberapa dalil yang mengharamkan hal itu dan ancaman bagi orang yang memakan makanan yang haram. Begitu ya. Nah, panitia. Baik kita cukupi sekian, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan nikmat. Barakallahu fikum, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin والآخرين وفي كل وقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا وجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أتيت ولا هما إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.